Oke, halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama Dian Galih sama ngeteh, puasa-puasa ngeteh tapi nggak batal. Pengerumpi teknologi, jadi kita selingin dengan teknologi dulu. Kemarin habis security, kita teknologi dulu. Besok mungkin security lagi after Lebaran ya. Jadi ini akan event terakhir sebelum Lebaran. Karena mostly minggu depan udah Lebaran, jadi mungkin yang Muslim harus mudik atau mungkin ya sempatkanlah ketemu sama orang-orang terdekat keluarga gitu. Jadi bukan semata-mata kita itu harus kerja dan kerja atau terjun di dunia. Jadi sempatkanlah kita hidup bersosialisasi dengan bukan digital gitu ya. Jadi kita bertemu sama keluarga, ketemu sama siapapun gitu ya. Sempatkan waktu untuk bertemu karena mungkin momen-momen itu sangat sangat susah, apalagi Wane yang mungkin jauh dari tempat gitu ya, tempat lahir gitu, mungkin merantau kemana gitu, mungkin kalau pas pulang itu adalah waktu-waktu momen-momen yang nggak mau online lagi, sementara waktu nggak mau diganggu gitu kan. Oke, untuk ngerumpi kali ini kita akan ngerumpiin terkait dengan React. Kenapa sih React dan apa sih React? Dan mungkin ini adalah awal mula kita akan melangkah lebih lanjut terkait dengan React. Jadi kita lebih ke fundamental dulu, apa sih React fundamental, gitu kan? Dan kali ini akan ditemenin sama salah satu mentor saya di React, gitu. Karena saya juga baru belajar React, ketemu salah satu mentor yang luar biasa, Mas Wani ini. Selain React juga Mas Wani ini mentor saya di bidang blockchain. Wah, kemarin sempat diskusi sama blockchain, ternyata kita satu gelombang lagi, gitu kan. Walaupun sama-sama JavaScript, sekarang saya sebenarnya Mas Wani itu bukan orang Jawa gitu, tapi sekarang dia juga sebagai buruh ketik aksara Jawa gitu kan. JavaScript poinnya di situ, dan luar biasanya kita sama-sama belajar, dan mari kita lihat Mas Wani sehebat apa. Waduh, keren sekali. Jadi Mas Wani ini sekarang ini bekerja sebagai software engineer. Wah, keren kan, software engineer. Kalau saya buruh ketik aja. Nah, software engineer di salah satu bank, sayangnya bukan plat merah. Gitu. Kalau plat merah nanti tidak kena pajak. Waduh. Nah, Mas Wani ini bisa bisa ditemui di mana saja. Itu ada di LinkedIn, di Instagram, di GitHub, Telegram, gitu kan. Dan juga bisa ditemui di grup kita, di namanya kita ngeteh ngerumpi teknologi. Di situ ada topik terkait dengan React atau Next.js atau juga dengan blockchain. Jadi nanti di situ Mas Wani yang akan menjawab atau membantu berdiskusi gitu. Jadi disclaimer dulu, di sini kita tidak ada dewa. Dewa itu cuma di dongeng saja. Jadi kami di sini hanya pengen berbagi sedikit apa yang kita punya, karena saya punya filosofi adalah ilmu yang kita dapat sebanyak apapun itu kalau kita keep atau kita simpen itu nggak akan bikin kita kaya. Percaya atau enggak, malah bikin kita bodoh. Percaya atau enggak, buktikan saja. Tapi kalau misalkan kita berbagi sama orang lain, itu akan membuat kita menjadi kaya. Kaya teman, kaya knowledge. Kalau nggak percaya nanti dibuktikan. Nah, ini sudah ada Mas Wani di sini. Halo Mas Wani. Apa Iya, kabar? halo. Oh, yes. Luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar Masih biasa. luar biasa. Mantap. Gimana, masih puasa? Aduh, salah lagi pertanyaannya. Server yang berbeda sebenarnya. Ini server yang berbeda kita. Ya, Ya, walaupun servernya berbeda, kita saling menghormati, tidak saling iya, ngehack satu sama lain. Benar kan iya, Mas Wani? iya, betul. Nah, kali ini Mas Wani akan sharing atau diskusi ngerumpiin terkait dengan React. Reaksi itu apa sih gitu kan? Nanti silakan aja Mas Wani, mungkin waktu kita sampai jam 5 ya. Nanti kita sempatkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Mas Wani. Oke, ini aku udah share screen dan aku akan menjelaskan itu apa itu React ya.
Jadi React itu adalah sebuah framework atau library yang dimana kita membuat UI jadi lebih mudah ya. Nah, di sini aku akan membahas tentang komponen, rendering, dan hooks. Sebenarnya hooks ini ada banyak ya, tapi aku nggak fokus untuk untuk lebih fokusnya aku palingan bahas beberapa saja. Nah, oke. Lebih pentingnya adalah di mana kita menguasai front end, kita harus tahu apa itu objek ya, apa itu objek. Oke. Kalau kita tahu objek, berarti kita harus tahu apa itu sebenarnya inheritance dengan composition. Nah, pertama inheritance itu adalah seperti di gambar ini ya. Jadi misalnya contoh anjing dia inherit ke animal. Jadi ketika anjing instansiasi, di mana anjing ini akan bisa menggunakan metode dengan data. Nah, di setiap objek itu ada data dengan metode ya. Nah, untuk inheritance seperti ini, terus apa perbedaannya dengan composition? Nah, di sini composition seperti ini ya, yang dimana objek yang parent-nya itu membungkus objek child-nya. Nah, jadi ketika diinstansiasi, di mana ketika child object itu membutuhkan parent object ya, seperti mobil membutuhkan engine. Nah, untuk source code-nya mungkin aku bisa kasih ya di sini. Aja ini ya kira-kira ya source code-nya ya. Oke, untuk source code-nya mungkin ini composition dengan karya. Oke, kita langsung saja masuk ke React. Yang pertama kita cari tahu dulu bagaimana instalasi kerangkanya ya, kerangka project-nya. Yang pertama kita menggunakan Fight.js dengan cara yang create file. Dan create di sini setelah selesai kita menamai yang misalnya nge-react coba ya. Nah, di sini di Fight itu kita bisa pilih Svelte, Vue juga bisa, vanilla, tapi kita pilih React dengan React JavaScript karena ini fundamental. Ini setelah itu kita masuk ke direktorinya itu. Setelah masuk kita harus nge-install. Karena berhubung aku sudah install tadi, jadi saya langsung masuk saja ke sini ya, ke folder yang udah diinstal Notebooks-nya. Nah, sekarang ketika sudah diinstal, kita jalankan servernya dengan yarn-dev. Ini sudah jalan. Kita buka di sini ya. Ini template awalnya ya. Jadi kita bermain-main dengan template ini. Yang pertama, aku akan menjelaskan bagaimana caranya membuat komponen. Di sini komponen, di sini bagaimana kita akan memisahkan komponen yang dua gambar ini ke komponen yang terpisah. Pertama, kita buat satu folder ya untuk mengorganisir komponen. Oke, baru sini sebelum kalian mau di React ini sebenarnya kalian bisa install ekstensinya di React sama JavaScript untuk membantu kalian coding. Oke, sekarang kita coba copy sini, terus untuk menginisialisasi komponen di React itu menggunakan function ya, function karena kita akan menggunakan hooks. Pertama function kita tempel ya ke sini, dan jangan lupa ini kenapa, karena tidak ada parent-nya. Sebenarnya kita bisa pakai div ya, tapi sebaiknya karena dua tag ini tidak membutuhkan parent, kita menggunakan React fragment supaya tidak memakan banyak renderan elemen. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah bikin ya di sini. Tapi ini masih error karena kita belum mengimport
dua logo. Dua logo itu ada di sini ya. Kita coba pindahin. Ini enggak perlu. Sekarang di sini ya. Di sini harus dipindah ya. Jadi dia naik satu level directory ke aset ke sini, ke nama filenya. Dan nama filenya itu di sini. Pertama kita sudah buat ya di sini. Sekarang bagaimana caranya nampilin komponen tadi? Nah, cara nampilinnya dengan cara mengetik seperti tag HTML terus header. Kita manfaatkan intelligence yang ada. Setelah itu kita akan coba lihat dulu gimana. Nah ini ya udah ya. Sebenarnya itu kelihatan di React DevTools. Kalau kalian sudah install React DevTools ya. Di sini ada komponen, harusnya kelihatannya tree-nya ya, ini ada. Oke. Kita sudah, tapi kita akan bahas apa itu JSX ya. Secara singkat saja, JSX itu adalah di mana kita menginput atau coding HTML di dalam JavaScript. Karena kalau kita mengikuti rule menggunakan create element, ini sangat panjang ya. Kan dia pakai create element, ini ya, create element, baru nama elemennya apa, baru props-nya apa, misalnya props-nya i, misalnya gitu ya. Di satu, baru di dalamnya ketika value-nya tunggal bisa pakai string, number atau semacamnya. Terus ketika di dalamnya ada elemen lagi, kita bisa pakai create elemen lagi dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu ya itu, kita tidak perlu pakai mode manual. Sekarang kita pakai yang mode biasa. Terus setelah itu kita akan mencoba belajar apa itu props dan state. Kalau di sini udah ada template-nya ya. State itu digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen, dan data itu bisa berubah menggunakan behavior atau metode seperti ini. Sebenarnya ini bisa kita buat metode terpisah ya. Ini dan bisa digunakan lagi, misalnya contoh update count. Ya, update count. Kita update di sini ya. Tapi kayaknya ini kita nggak perlu. Kita perlu button, ini nggak perlu ya. Kita nggak perlu ini. Kita cuma butuh input nanti. Oke, gimana tampilinnya? Jadi ketika dia diklik, dia account-nya ditambah satu ya, tambah satu terus. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melempar props di dalam header. Nah, melempar props di dalam header, pertama kita akan buat apa yang harus dilempar. Kita akan buat di parent-nya itu pakai use state. Di sini saya menggunakan snippet. Terus terakhir kita akan membuat objek ya, objek modelsnya. Models baru kita namain aja grid. Di dalam grid kita akan ekspor sebuah kelas yang namanya grid. Terus propertinya itu words. Propertinya words. Di dalamnya ada words dengan title dengan URL. Nah, itu title URL nanti kita ambil di header ya. Jadi kita passing ke atas lagi. Nah, oke, kira-kira ini sudah jadi. Terus kita init objeknya menggunakan grid. Kita import ya. Jadi usahakan dia harus ke import di atas. Terus kita akan buat grid ini untuk apa sih? Harus kita buat. Pertama kita akan buat inputnya. Kita akan buat input ya. Input text saja, baru value-nya di binding dengan words. Property words tadi yang terus kita akan kasih, karena React itu one way binding, tidak ada pakai view model kayak view, kita harus bikin lagi events-nya. Nah, events ini seperti behavior ya, behavior di web browser ketika diklik, ketika di change, ketika di hover, di blur, dan lain-lain. Yang kita gunakan di sini adalah cuma on click aja. Nah, di sini kita akan buat langsung fungsinya ya. Nama fungsinya langsung update set grid aja.
Update grid. Kita buat di atas. Update grid. Terus dia akan ngeset grid yang baru. Cara ngeset grid yang baru kita combine menggunakan spread operator grid dengan words yang memiliki value. Nah, value-nya dari mana? Dari variable event ya. Kita menggunakan destructor untuk mengambil value-nya aja. Oke, value. Oke, sini ya. Sudah kita coba running. Nah, gimana pastikan input tadi kalau sudah terupdate? Sudah terupdate ya di sini. Caranya kita binding lagi grid words. Ini ya sudah ya. Tapi kita bukan itu ya tujuannya, bukan cuma words saja. Kita coba lempar dia ke atas. Jadi kita bisa bikin conditional rendering. Nah, conditional rendering itu di mana sebuah kondisi render yang ada pada komponen. Jadi ketika dia memenuhi kondisi, dia akan mengikuti. Misalnya yang di render ini ya, React.js. Nah, tapi untuk kasus seperti ini, aku ingin buat di mana ini ya, di mana ketika diklik React itu yang muncul cuma React doang. Jadi kalau bukan React dia akan muncul logo file. Oke, kita akan buat ya. Terus kalau dia tidak ketik apa-apa dia hilang. Oke. Pertama kita buat satu kondisi paling atas adalah grid. Nah, pertama terus tangkap gridnya ya tadi ya. Yang tadi gridnya di sini. Harusnya kita lempar grid. Cara lempar gridnya menggunakan props itu seperti ini. Kita akan lempar ya di sini. Grid. Kita akan lempar grid words. Ya, jadi ini kita akan lempar grid words. Kita akan menggunakannya di dalam header ini. Jika lengthnya jika dia kosong, jika dia ada, maka kita rendering. Jika tidak, kita akan tidak render apa-apa ya. Di sini kondisi kedua ya, bisa dibuat lagi caranya buat itu kalau sesuaikan binding biasa, terus kita menggunakan ternary operator. Nah, ternary operator itu kita buat begini, to lowercase. Di sini kita akan coba cek kalau dia React. Jadi kita paksa dia ke huruf kecil, terus kita cek kalau dia dari. Nah ini kembaliannya boolean ya, jadi true false. Nah kalau dia true, kita akan render yang ini. Nah selain dari itu, kita akan render ini. Oke. Sebenarnya ini enggak boleh ya. Ini error karena kita pakai fragment di sini, jadi kita nggak perlu ya pakai ini. Ini error karena kita tidak pakai tanda tanya. Perlu tanya. Jadi harus menggunakan tanda tanya dulu, baru itu untuk ternary operator. Ini hapus. Kita pakai Alt Shift F menggunakan prettier. Nah di sini warning ya. Harusnya tadi kita bisa bungkus tadi dengan fragment lagi. Nah, Oke, kita save. Udah ya, ini udah jadi. Tapi kita akan menambah. Di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya ya. Tadi sudah untuk props ya. Tadi untuk props sudah, JSX sudah, state juga sudah.
Ya, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan high order component. Nah, high order component ini adalah untuk menyimpan logic dari komponennya tanpa di mana dia memungkus komponen tidak di render. Beda dengan komposisi ya begini ya. Kita akan buat pertama buat folder dulu OJS. Di sini kita akan buat misalnya Nava aja. Dia pakai JSX ya karena di situ ada HTML. Pertama kita akan bisa ya di sini. Tapi sebelum kita bikin dulu high order component, sebenarnya ada kelebihan dari Clouds itu dia bisa merender elemen juga dengan meng-passing functionnya ini ya. Misalnya kita kasih A3 ya, A3 misalnya ya. Terus ada dua ya caranya mem-passing elemen di situ, terus kita pakai namanya header. Nah, cara tangkapnya ini beda ya. Ini cara tangkap dengan cara rendernya. Kalau render ini dia harus dipanggil dulu. Sedangkan ini itu nanti kita pakai props builder. Kita pakai misalnya untuk captionnya ya. Ini untuk caption, ini untuk titelnya, gridnya. Oh, title grid header. Sekarang gimana caranya tangkap? Ini pertama kita tangkap dulu yang render tadi. Ya. Ini menggunakan render props ya. Jadi harus dipanggil seperti ini. Kalau children, untungnya yaitu nama variabelnya static ya, bukan dinamis. Kalau render itu dinamis, jadi terserah developernya. Dan kelebihan children itu dia tidak perlu dipanggil. Oke, ini sudah ya. Nah, ini akan jadi masalah ya, di mana kalau kita menggunakan ini dan dua ini di komponen yang berbeda. Situ gunanya kita menggunakan namanya high order komponen yang tadi ya. Pertama kita render dulu. Pertama kita pisahkan dulu ya, pisahkan dulu rendernya. Ini untuk yang dari komponen header, jadi khusus komponen header. Terus ini dari komponen ini dari inisialisasi dari high order komponen. Jadi export default kita export ya. Export cuma dia with nav sesuaikan dengan nama sebenarnya dia pakai function lagi. Cuma kalau di high order komponen itu dia mereturn satu komponen fungsi baru yang akan di-render. Terus komponen yang ditempel dari parameter itu nanti ditangkap sini di parameternya sini. Oke. Terus kita coba render ya di sini. Nanti propsnya itu akan masuk semua. Jadi jika ada props baru itu nanti akan masuk semua di sini. Terus kita akan buat ini tidak boleh ya. Kenapa saya kasih props ini tidak constant string? Karena itu akan membantu ketika kita render parameter komponen. Kita pakai spread operator untuk props. Nah itu. Kita tidak tulis-tulis lagi ya. Komponennya apa? Propsnya kalau propsnya ada tambah. Gitu. Sebenarnya bisa juga begini ya. Bisa begini. Sekarang bagaimana caranya gunakan di header komponen? Tidak perlu ya, tak perlu lama lagi itu tadi family dan children itu tak perlu ditangkap lagi karena ada di sini. Sekarang kita coba buat buat high order komponen tadi. Caranya deklarasi variabel
Terus kita panggil tadi, nah baru parameternya adalah header tadi. Header itu di render. Ya. Kita lihat yang ada error ya. Nah, ini sudah jadi ya di sini. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita dapat title dan URL dari sini. Dari komponen. Nah, itu menggunakan useref. Useref bagaimana kita mengakses referensi sebuah komponen tanpa merender. Kita pakai link ref, baru pakai namanya useref ya. Ini terus kita akan tempel di setiap link tadi link ref. Oke. Bagaimana tangkapnya? Tentu saja kita harus bikin sebuah proses lagi untuk nge-set link. Nah, pertama bikin dulu state-nya ya. State-nya dulu untuk simpan objeknya. State, misalnya ring ref, defaultnya nul ya. Kita akan menggunakan nanti life cycle ya. Jadi apa itu life cycle sih sebenarnya? Life cycle itu sebenarnya setiap komponen itu memproses atau lebih tepatnya kita membuat function setiap interaksi komponen. Nah, interaksi komponen itu apa ya? Interaksi komponen itu ada update, baru mounting, baru terakhir unmount. Itu ya. Nah, tapi di React kita menggunakan use effect. Use effect itu sangat multi talent. Use effect di sini kita import dulu baru pakai snippet. Kita akan menggunakan updating di sini. Jadi kita akan mau watch ketika ada pergerakan di grid works di sini. Ketika grid works ada update, kita harus menangkapnya. Kita harus mengecek atau set gridnya. Yang di set apa? Nah, yang di set itu tadi works atau langsung aja state ya sini ya. State grid title, nanti titelnya nanti ditangkap lewat link ref tadi. Tapi kita belum tangkap dulu, kita sediakan dulu loopnya ya. Jadi supaya enggak error. Oke, tadi kita harus over ya set linknya ya di header tadi. Set link. Oke. Nice. Oke. Udah di settle. Tangkap di sini. Kita menggunakan di sini lifecycle hooks yang mounting dengan lifecycle yang unmount. Tentu saja kita pakai use effect ya, harus diimport dulu, baru pakai snippetnya supaya gampang. Kita akan nge-set ingress-nya. Ini cara untuk menangkap menggunakan use effect. Jadi kita nggak boleh di sini ya. Kita ada objek yang namanya current nanti. Kita langsung over saja di current. Untuk melihat kalau dia ke mounting itu ya kita konsol aja. Untuk unmount itu dia function yang diretur oleh use callback use effect di parameter 1. Sini kita buat untuk unmounting ya. Ini unmounting, teknik unmounting. Unmounting itu harus ada useref. Untuk apa sih useref itu sebenarnya? Useref itu untuk mengecek apakah dia udah di mounting. Karena kalau kita nggak ngecek, nanti use effect-nya juga akan jalan di sini. Caranya, kalau current itu null atau false,
kita jalan paralel, sangat bisa. Masih daya ini sudah, kita akan lanjut lagi untuk yang tadi ya, kita sudah tangkap ya sebenarnya. Ini link ref, kita lihat sini Solo Windows. Ini error faktor not defined. Saya lupa dependensinya, ini dependensinya kosong aja, isi ya, jadi kita nggak mau apa-apa, jadi murni udah mau. Nah, ketika di unmount ini muncul ya, bisa something tadi itu ya, untuk unmount, untuk life cycle, seluruh life cycle-nya. Nah, sekarang kita mau nge-set, kalau udah tangkap, wah, tanya impress ya, atribut. Ini salah satu metode di DOM. Kalau yang sudah pernah belajar DOM, yang pertama kita ambil itu alt-nya. Alt-nya ini ya, hati-hati, alt-nya itu di dalam di make berarti children pertamanya. Child pertama, cara tangkapnya itu children. Baru panggil get atribut. Untuk get atribut URL kita tangkap href-nya ya, yang ini tangkap ini, masukkan ke state grid. Oke, ini hapus aja. Udah ya, kita udah tangkap. Say something. Nanti kita akan buat logging ya, tabel menggunakan list rendering. List rendering itu bagaimana kita merender kompon, merender data, dijadikan beberapa komponen sesuai dengan array. Ini ya, sini bagaimana caranya. Pertama kita akan buat satu komponen lagi. Buat sini ya satu ya. Namanya grid list saja. Pakai Pascal ya, Pascal case, bukan Camel case. Baru pakai CSX. Ganti language-nya, Ctrl Shift B, change language model, WYAC. Oke, grid list kita pakai tuple ya. Yang tadi kenapa itu render 2 kali tadi? Karena di main JSX-nya itu ada string mode ini dipangkas dulu aja supaya dia fungsinya serentak saja. Sebenarnya itu untuk secure setup ya, itu untuk para pemula harus pakai itu. Terus kita buat subtable, type-nya kita akan bikin TR, misalnya nomor, box-nya, title, URL, body, artinya ini TR. Nah, di sini kita mainkan, kita harus loopingnya ini TR-nya. Ini sebenarnya kita pakai bukan TR, ini TH, table head. Sini nanti ada TD. Tapi sebelum kita bikin TD, kita render dulu. Karena ngerendernya kita bisa pakai looping biasa, tapi di luar ya, luar return. Kita menggunakan mapping. Nah, mapping dulu. Kita belum ada datanya nih. Kita tangkap dulu datanya. Datanya baru kita kasih masuk di sini. Tapi kita render dulu ya. Lempar data, masukkan grid list. Wah, grid list saya tidak punya ya. List, bikin step-nya, jangan lupa. Bikin trace-nya, grid list. Oke. Masukkan grid list-nya ya. Di step-nya, di grid list, grid list. Lempar ke box. Ditangkap sini, nanti kita mapping map grid. Kita harus pakai indeks ya.
untuk sebagai key-nya, key komponen, karena list itu harus ada key komponennya. Oke, sekarang masukkan TR-nya. TR-nya kita akan buat sorry, grid binding. Setiap Python grid ada apa? Orgs Python URL. Dia harus pakai key-nya indeks saja. Baru untuk nomor indeks nomor 1 ya, karena indeks array itu mulai dari 0. Ingat-ingat ya, indeks array itu mulai dari 0. Ini TLS terus elemen ini udah akan buat lagi di sini. Untuk ini sudah ya, indeksnya di sini. Sebenarnya kita bisa pakai ini sonarlin, tapi kita abaikan dulu. Kita nggak perlu nanti kita akan set ketika dia di submit ya. Nanti ada tombol submit di sini. Tapi sebelum itu kita save dulu. Oh, ini connect children. Di refnya children ya. Di ref children. Ini dia nggak set filenya. Set itu ini. Children. Children. Oke. Ini yang bermasalah. Sebenarnya kita bisa melakukan debugging ya. Ini debugging manual. Pertama, create interface. Link graph-nya bisa. Seperti nol. Nah, ini bukan ini ya. Rancu juga ini. Eclipse is not defined. Saya lupa sesuatu. Children. Cannot roll children-nya. Yang children-nya ini, oh iya, saya lupa. Ini sebenarnya dia dari 0 dulu. Sampai lupa ini. Ya, kita restrict dulu. Oh ya, restrict. Oh, tadi ya min itu sama dengan 0, maka ini tidak ya. Error tadi karena itu ya. Seharusnya ini udah bisa. Children. Oh, jadi tadi lupa di restrict. Jadi tidak apa-apa. Ini sudah ya.
Sekarang kita buat buttonnya. Buttonnya sederhana aja, nggak pakai situ. Kita pakai submit ya. Oh, namanya submit. Baru kita akan buat couple gitu. Kita akan buat variabel namanya new list, di mana new list itu ambil dari new list. Kita buat variabel array baru. Grid list tadi yang di atas ya tadi. Kita render aja ini. New list splice. Kita menggunakan splice untuk ini sih sebenarnya untuk mendelete ya. Sebenarnya enggak, karena kita nge-submit harusnya langsung aja set ya, set grid listnya ke array baru. Makanya ini grid list pakai pathos, baru kita taruh ini submitnya kita pakai BR aja, kita namanya stylingnya berhubung waktu juga error tadi. Kita coba itu sudah ya tadi. Kita akan restrict di sini. Jadi ketika if word it was is grid words ranknya sama dengan 0, identical ya, dan equal, return alert must have grid. Oke, lalu kita pakai ini supaya dia di restrict ya, must have ya, masuk ya. Kita kelihatan kayaknya tadi tabelnya. Kita buat border 1, baru kita akan buat style width 100% kasih lebar ya. Nah, dia akan mengikuti parent chart-nya ya, akan mengikuti parent-nya yang tadi kelas name yang tadi sini, supaya lebih rapi sedikit. Ini sudah ya. Tapi di sini sebenarnya ada kendala ya. Di sini kita tidak memorize sebenarnya. Kita konsol pakai grid list. Render ini akan dirender terus. Dirender terus dia. Padahal kita cuma untuk ngebuat ini aja. Belum ngetik, belum nge-submit. Kita mau cuma nge-submit baru dia ngerender. Nah, itu kita harus menggunakan yang namanya fungsi memo. List aja ya, itu bagus. Bungkus memo, pastikan terimport baru. Kita mainkan di sini. Unit size-nya jangan lupa di render. Sorry ya, memo list. Coba lagi, tidak di render ya. Kecuali di submit untuk render. Nah, untuk yang tadi React, kita coba React. Dia ambil React. Nah, ya, kira-kira. Ada lagi satu memorize, caranya memorize. Menggunakan use callback dengan use memo. Use memo itu untuk performance switch, di mana itu menyimpan function dengan return function ya, return value function itu, atau computed kalau kalian pernah pegang view, itu di memori ya. Soalnya pakai use callback di sini. Terus apa bedanya? Sebenarnya bedanya use callback atau metode biasa ya seperti itu tentara ketika kita menggunakan use memo. Di sini kita menggunakan grid list dengan grid
grid list dengan grid, dependensinya jadi dia akan watch cuma grid sama grid list dengan ini cuma watch untuk tahun. Oke. Sebenarnya kelihatan di sini ya. Misalnya contoh kita buat satu ya di sini, multiple count di sini di samping, di mana ya, di sini saja ya. Karena kita pakai multiple count. Nah, apa sih bedanya kalau kita pakai function biasa atau pakai use callback? Sebenarnya itu sudah kentara ya di sini. Dia tidak di memorize. Itu kentara ketika kita mengkonsol ya. Jadi multi count misalnya compute, misalnya kita langsung return misalnya count kali 2. Ini kenapa nggak bisa multi count? Oh sorry, bindingnya salah ya. Ini kalau itu tadi binding view rule braces. Sebenarnya ketika kita selain count itu dia akan watch, dia akan compute lagi. Bayangkan kalau compute-nya ini udah banyak ya. Nah, di situ kita bisa handle yang namanya use memo. Memo baru kita restrict dependensinya. Yang dia watch cuma aja baru compute gitu ya. Sebenarnya ini kita coba di error. Ini pasti ada function yang enggak multi count. Dan kalau use memo itu tidak menggunakan parameter ya. Jadi kayak variabel kalau kita binding. Jadi kita tidak bisa melempar parameter kecuali lewat set aja. Nah ini dia multi count ya. Dia ke compute. Kalau kita cuma ngetik gridnya, ya multi count tidak terrender. Jadi kayaknya singkat aja ya. Gitu aja cara penggunaannya, bagaimana cara menggunakan props, lifecycle hooks, list, refs untuk mengakses, event study, on change, on click, on double click dan lain-lain, on blur, on focus input dan high order komponen. Untuk layouting bisa untuk mencepat layout logic ya, misalnya untuk autentika otorisasi user dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak ya common rules-nya. Sebenarnya ada yang mereka pakai itu use reducer dengan use context. Use context ini sebenarnya dengan use reducer itu sudah kadang dipakai ya, apalagi ini use imperative handle untuk nge-over metode yang dari child tadi ke parent komponen. Karena kenapa? Karena udah pakai yang namanya state management, lebih mudah dan tidak kerja 2 kali. State management ini ya, bukan ini. Kalau ini murni native. Oke. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Kak Dian. Kak Dian. Weh, luar biasa sekali Wani. Itu basicnya ya. Iya, basicnya ya kira-kira. Mungkin Luar ada biasa. pertanyaan. Nah, jadi mungkin sebelum teman-teman ada yang bertanya, mungkin saya rangkum dulu bahwa kalau misalkan kita belajar React itu wajib dan harus itu menguasai JavaScript dulu Iya, karena fundamentalnya itu di situ. Yang kedua juga harus paling tidak paham terkait HTML karena HTML itu basic. CSS juga basic, tidak terlalu kompleks, nggak apa-apa, yang penting itu. Tapi basically memang harus kuat di JavaScript-nya. Nah, itu juga tadi Mas Fani juga udah sharing terkait dengan apa namanya roadmap-nya. Saya juga baru tahu tuh roadmap.sh, iya. menarik sekali. Jadi kita belajar apapun kita harus tahu roadmap-nya, harus belajar apa. Dan yang paling penting itu jangan di bypass. Waduh, kalau bypass nanti jadinya mie instan dan mie instan itu nggak sehat. Jadi Iya. teman-teman kalau misalkan mau belajar bisa kunjungi roadmap.sh/react itu untuk belajar bagaimana untuk mengembangkan aplikasi berbasis React gitu. Luar biasa sekali. Ini tadi banyak sekali dan padat, simplify dan poin-poinnya mengena bahwa Iya. kalau kita asal coding itu
mungkin dari sisi tampilan tuh nggak kelihatan sekali. Iya, Tapi tapi kalau kita bermain dengan JavaScript, console itu adalah the power of power of apa ya, kekuatan di ininya JavaScript-nya ya. Kalau ada error, rendernya multiple atau apapun ada di situ semua. Itu Mas Wani tadi ya. iya. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Jadi kalau bermain dengan React, dengan front end JavaScript itu rendering yang terlalu banyak itu nggak akan kelihatan kok kecil. Tapi kalau udah mulai banyak itu pasti akan bikin website atau web aplikasi kalian jadi berantakan dan jadi sangat lemot sekali seperti itu. Oke, mungkin itu tadi yang sudah disampaikan Mas Wani. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak? Boleh tanya, yang penting jangan tanya, Mas, gajinya berapa? Oke, langsung tanya ya, supaya langsung praktek. Sebetulnya ada yang kurang-kurang. Dan nanti kalau misalkan teman-teman malu bertanya gitu, boleh dengan resen atau mungkin dengan chat gitu. Kalau misalkan teman-teman malu atau nggak tahu apa yang ditanyakan sekarang, tiba-tiba nanti ingat gitu, join aja di Telegram kita, namanya Ngeteh. Bisa kunjungi di slide ini juga, udah saya share juga. Eh, itu tempat kita ngerumpi teknologi, ada salah satunya topiknya React, dan juga terkait dengan security juga, dan yang lain juga ada, tapi juga ada. Oke, Mas Wani, ini ada pertanyaan, Mas. Iya, Dari silakan. Mas Hasan. Mas, Mas saya Hasan. nanya, kalau kelas komponen masih digunakan nggak? Itu aku sempat baca ya, kalau kelas komponen ya. Sebenarnya udah kadang untuk kasus seperti kelas komponen. Kalau kelas komponen itu dia sebenarnya multi function. Jadi dia bukan cuma composition, jadi dia bisa inheritance. Tapi untuk kelas komponen sih tidak fleksibel ya kalau modinya, karena apalagi sudah saling terikat state-nya begitu. Kita nge-passing ke sana kemari itu agak ribet. Cuma kalau dari komersialnya, maksudnya official React itu mengatakan kalau kelas komponen itu digunakan untuk stateful, fungsional itu untuk stateless. Gitu. Untuk stateful, stateless sebenarnya bisa dipelajari ya di tempat lain atau begini. Soalnya kalau dijelaskan agak lumayan panjang. Ya, jadi stateless sama stateless ini dua kubu yang istilahnya bisa digunakan, diimplementasikan, tapi jangan pernah dicampur aduk jadi satu. Itu bisa agak, ya nggak tahu, mungkin Mas Wani kalau misalkan ini saya tanya nih, kalau misalkan tadi kan stateless sama state, kalau misalkan digabung itu ada issue nggak di dalam codingnya? Atau fan aja? Tergantung requirement. Kalau dia ada customisasi kayak gimana dia maksudnya ngelempar data state ke berbagai komponen, nah itu agak susah untuk diatur karena kelas komponen itu sebenarnya tidak matching dengan fungsional komponen. Jadi kalau mereka sarankan kalau memang main React Hooks saja. I see. Oke, tapi dari segi codingnya nggak akan error ya, cuman agak ribet aja ya. Agak ribet. Nah, nggak fleksibel. Ya. Nggak fleksibel, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menentukan mau berkiblat kemana, menentukan positifnya di mana, ya udah pakai full itu, jangan dicampur aduk. Pertama mungkin nggak error, mungkin tadi benar yang sampaikan Mas Wani. Yang kedua, kalau kita kerja tim itu nggak bikin teman-teman yang lain itu pusing. Ini mau pakai yang mana gitu. Jadi jangan asal sembarangan. Jadi ya udah ditentukan, itu yang akan bikin kita lebih menarik lagi. Gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tanya. Mas Hasan, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, sama-sama Mas. Jadi nanti untuk event ini saya akan record dan akan saya publish di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalkan yang ketinggalan eventnya bisa lihat kembali.
di YouTube yang nanti saya share, dan kita bisa diskusi di channel kita, di grup yang sudah saya buat, tapi terkait dengan topiknya ke React atau Next.js. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya Mas Wani ya, karena udah sore dan ini udah menjelang jam 5 juga. Jadi teman-teman yang mau siap-siap untuk buka puasa bisa ada waktu untuk persiapan buka puasanya. Dan terima kasih Mas Wane untuk waktunya untuk berbagi sama teman-teman. Semoga ilmu yang dibagikan itu bermanfaat buat teman-teman dan bisa dibagikan yang baik-baik saja, yang negatif, yang jelek-jelek nggak usah. Dan mungkin kita akan kembali di lain waktu dan kesempatan juga di acara yang lain. Siapa tahu Mas Wani juga masih mau bisa berbagi lagi di topik yang lain, mungkin terkait dengan Next.js mungkin barangkali, atau terkait dengan blockchain, teknologi yang sangat menarik sekali gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore dan salam ngeteh ya, tapi belum buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.